teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan video saya. Nama saya Levina Natania dan NIM 18311 530. Lanjut Kak, next. Peranan organisasi dalam globalisasi. Kamu jangan bilang lanjut, nanti ini suara. Nanti aku Kakak lagi telat, kakak telat. ya nanti aku Harusnya tadi. nyanyiin. Oh, ya udah dari ulang aja kali Kak, dari ulang aja Kak, biar Iya. biar nggak Kamu jangan bilang berantakan. lanjut ya, nanti ini lagi. Nanti aku iniin. Oke. Tunggu ya. Nanti kamu cut aja ya ini videonya. Iya. Oke. Oke Kak. Peranan selamat siang teman-teman dan Pak Posma. Saya akan mempresentasikan video saya dan saya akan memperkenalkan nama saya Levina Natania dan NIM 18311 530. Peranan organisasi dalam globalisasi. Agar menjadi alat untuk ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala di Indonesia sebagai sendi kehidupan bangsa dan dasar pengaturan perekonomian rakyat. Tujuannya agar bangsa Indonesia memperoleh taraf hidup layak di dalam susunan masyarakat yang adil dan makmur. Saat Orde Baru berkuasa, koperasi memiliki undang-undang perkoperasian yang berisi pokok-pokok koperasi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, yang salah satunya isinya mengenai kedudukan hukum koperasi sebagai wadah koperasi perjuangan ekonomi rakyat berwatak sosial dan sebagai alat demokrasi ekonomi nasional. Peranan organisasi dalam globalisasi. Saat Orde berkuasa, koperasi memiliki undang-undang perkoperasian yang berisi pokok koperasi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang salah satunya isinya mengenai kedudukan hukum koperasi sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat berwatak sosial dan sebagai alat demokrasi ekonomi nasional. Maka pemerintah berkewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia. Koperasi pun dianggap sebagai kumpulan manusia yang secara bersamaan memajukan kepentingan ekonomi masyarakat dan mereka dan masyarakat. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Agar menjadi alat untuk ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala di Indonesia sebagai sendi kehidupan bangsa dan dasar pengaturan perekonomian rakyat, tujuannya agar bangsa Indonesia memperoleh taraf hidup layak di dalam susunan masyarakat yang adil dan makmur. Saat Orde Baru berkuasa, koperasi memiliki undang-undang perkoperasian yang berisi pokok-pokok koperasi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang salah satu isinya mengenai kedudukan hukum koperasi sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat berwatak sosial dan sebagai alat demokrasi ekonomi nasional. Perkembangan dan prospek koperasi Indonesia. Sejak kelahiran dan perkembangannya, koperasi di negara maju atau NB dan negara sedang berkembang atau NSB memang sangat diametral. Di NB, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi,
termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh, kemudian sebagai tuntunan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi diri. Sedangkan di NSB, koperasi dihadirkan dalam rangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam sejarahnya, perkembangan koperasi di dalam ekonomi kapitalis dan semi kapitalis. Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu, misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Perkembangan koperasi di dalam ekonomi kapitalis dan semi kapitalis. Membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis. Koperasi ini kemudian menjalar AS dan negara lainnya di dunia. Di Indonesia baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini banyak koperasi di negara-negara maju atau NM, seperti Uni Eropa atau UE dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat kapitalis. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di NN dan di NSCB memang sangat diametral. Di NN, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntunan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan di NSB, koperasi dihadirkan dalam rangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah bangsa sendiri yang setelah kemerdekaan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Kak, jangan lupa save videonya ya Kak, nanti